Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan video saya. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi analitik dan harmonik di dalam mata kuliah analisis kompleks. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang fungsi analitik. Nah, jadi definisi 3 itu suatu fungsi W sama dengan fungsi Z dikatakan analitik di titik Z itu sama dengan 0. Suatu domain D jika fungsi Z terdefinisi dan dapat diturunkan pada setiap titik dari D. Fungsi dari Z itu di analitik pada titik sama dengan Z0 di D apabila fungsi dari Z ini analitik di dalam lingkungan dari Z0. Nah, jadi keanalitikan fungsi Z di Z0 itu berarti bahwa fungsi Z mempunyai turunan pada setiap titik di dalam suatu lingkungan di Z0. Nah, untuk menguji keanalitikan suatu fungsi kompleks W sama dengan fungsi dari Z sama dengan U, X, Y ditambah I kali V, X, Y, digunakan persamaan Cauchy-Riemann. Nah, definisi keempatnya, fungsi W sama dengan fungsi dari Z dikatakan analitik di titik Z0. Nah, jika f aksen Z0 ada di Z0 dan ada pada suatu lingkungan Z0. Nah, sebaliknya, kalau f aksen Z0 ada, belum tentu f analitik di Z0. Nah, ini teorema pertama. Misalkan W sama dengan F dari Z sama dengan U, X, Y ditambah I kali V, X, Y. Jadi, F analitik dalam domain D. Nah, jika dan hanya jika turunan parsial pertama dari U dan V memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Jadi, U X sama dengan VY dan UY sama dengan minus VX. Atau do U per do X sama dengan do V per do Y. Dan do U per do Y sama dengan minus do V per do X. Ini misalkan F X, Y sama dengan U X, Y ditambah I kali V X, Y. Analitik. Nah, jadi do F per do Y itu sama dengan I do F per do X. Maka akibatnya, do U per do Y ditambah do V per do YI sama dengan I dikali do U per do X tambah do V per do XI. Itu sama dengan minus do V per do X tambah I kali do U per do X. Maka diperolehlah do U per do Y sama dengan minus do V per do X dan do V per do Y sama dengan do U per do X. Yang biasa dikenal dengan persamaan Cauchy-Riemann. Nah, jadi syarat persamaan Cauchy-Riemann ini syarat yang diperlukan agar fungsi f terdiferensial di Z0 sama dengan X0 tambah I kali Y0 adalah syarat persamaan Cauchy-Riemann yang menghubungkan derivatif parsial tingkat pertama dari fungsi bagian real dan fungsi bagian imajiner dari f. Ya, ini fungsi real, ini imajiner. Nah, teorema kedua. Ini jika fungsi dari Z itu sama dengan U, X, Y ditambah I kali V, X, Y terdiferensial di Z0 sama dengan X0 tambah I kali Y0, maka U, X, Y ditambah V, X, Y itu mempunyai turunan parsial pertama di X0, Y0 dan di titik ini dipenuhi persamaan Cauchy-Riemann, yaitu do U per do X sama dengan do V per do Y dan do U per do Y sama dengan minus do V per do X. Nah, derivatif F di Z0 dapat dinyatakan dengan ini. F aksen dari Z0 sama dengan UX X0, Y0 ditambah I kali VX
X0, Y0. Nah, jika persamaan Cauchy-Riemann tidak terpenuhi di sini, X0, Y0 ini, maka F dari Z itu sama dengan U X, Y ditambah I kali V X, Y itu tidak terdiferensial di Z0 sama dengan X0 tambah I kali Y0. Nah, ini untuk contohnya. Buktikan fungsi dari Z itu sama dengan Z mutlak kuadrat. Nah, tidak terdiferensial di Z sama dengan 0. Jadi, buktinya fungsi dari Z sama dengan Z mutlak kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, sehingga U X, Y sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, dan V X, Y itu sama dengan 0. Jadi persamaan, kita menggunakan persamaan Cauchy-Riemann. Nah, do U per do X sama dengan 2X, dan do U per do Y itu sama dengan 2Y. Nah, do V per do X sama dengan 0, dan do V per do Y itu sama dengan 0. Jadi, do U per do X itu sama dengan do V per do Y. Jika dan hanya jika 2X itu sama dengan 0. Dan do U per do Y itu sama dengan minus do V per do X. Jika dan hanya jika 2Y itu sama dengan 0. Nah, dari 1 dan 2 ini tidak terpenuhi jika X itu tidak sama dengan 0 atau Y-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi, F ini tidak terdiferensial di Z tidak sama dengan 0. Ya kan, karena ini 0 sama dengan 0 sama dengan 0. Nah, jadi catatan ya, syarat untuk persamaan Cauchy-Riemann itu hanya perlu ada yang terdiferensialkan. Nah, ini teorema ketiga. Misalkan fungsi Z sama dengan U X, Y tambah I kali V X, Y terdefinisi kontinu di suatu lingkaran dari Z sama dengan X tambah IY dan mempunyai turunan di Z. Nah, maka UX, VY, UY, Vx itu ada dan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann UX sama dengan VY, UY sama dengan minus Vx. Nah, teorema keempat, jika dua fungsi kontinu yang bernilai real, yaitu U, X, Y, dan V, X, Y mempunyai turunan parsial pertamanya kontinu dan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann dalam domain D, maka fungsi kompleks F dari Z sama dengan U, X, Y tambah I kali V, X, Y di analitik di D. Nah, contoh nih, apakah fungsi dari Z itu sama dengan Z pangkat 3 analitik? Nah, penyelesaiannya, jadi kita perhatikan dulu bahwa U itu kan sama dengan X pangkat 3 sama dengan 3XY kuadrat. Dan V itu sama dengan 3X kuadrat, Y sama dengan X pangkat 3. Nah, maka UX itu sama dengan, kita turunkan, X ya kan, 3, jadinya 3X pangkat 2 dikurang dengan 3Y pangkat 2. Itu sama dengan VY. Dan UY itu sama dengan minus X minus 6XY itu sama dengan minus Vx. Nah, jadi karena memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, maka F ini analitik dari untuk semua Z. Nah, contoh, ini tentukan fungsi analitik F dari Z sama dengan U X, Y tambah I kali V X, Y apabila diketahui U sama dengan X pangkat 4 dikurang 6X kuadrat Y kuadrat tambah Y 4. Nah, penyelesaiannya. Jadi, U ini sudah diketahui bahwa ini dia, disoalkan X4 sama maksud saya U sama dengan X pangkat 4 dikurang 6X kuadrat Y kuadrat tambah Y 4. Nah, do U per do X-nya itu sama dengan, kita turunkan ini ya, X-nya jadinya 4X pangkat 3 dikurang 12X Y kuadrat. Ya, lalu do U per do Y. Nah, ini kita turunkan lagi.
Y-nya. Jadi hasilnya minus 12x kuadrat Y ditambah 4Y kuadrat Y pangkat 3. Ya, yang ini ya. Kita turunkan. Jadi ini kita turunkan ke X, ya kan? Lalu yang kedua ini turunkan lagi di Y. Nah, jadi konjugat harus memenuhi du per do X sama dengan do V per do Y, dan do U per do Y sama dengan minus do V per do X. Nah, sehingga do V per do Y itu sama dengan 4X pangkat 3 dikurang 12X Y kuadrat, berarti ini ya. Dan do V per do X itu sama dengan 12X kuadrat ditambah Y 4Y pangkat 3. Nah, maka V sama dengan 12 per 3X pangkat 3 Y dikurang 4X Y pangkat 3 ditambah H Y. Nah, do V per do Y itu sama dengan 4X pangkat 3 dikurang 12X Y kuadrat ditambah do H Y per do Y. Jadi apabila dibandingkan, maka do H Y per do Y itu sama dengan 0, sehingga H Y itu sama dengan C. Maka V sama dengan 4X pangkat 3 Y dikurang 4X Y pangkat 3 ditambah C. Nah, jadi fungsi analitiknya Fz sama dengan Ux, Y tambah I kali V X, Y. Jadi Fz-nya itu sama dengan X pangkat 4 dikurang 6 X pangkat 2 Y pangkat 2 ditambah Y kuadrat ditambah I kali 4X pangkat 3 Y dikurang 4X Y pangkat 3 ditambah C. Maka fungsi dari Z itu sama dengan Z pangkat 4 ditambah I C. Nah, contoh yang kedua, buktikan fungsi berikut analitik. Ini fungsi dari Z itu sama dengan Z pangkat 4. Nah, buktinya Z pangkat 4 itu sama dengan X tambah I kali Y pangkat 4. Nah, sama dengan X pangkat 4 dikurang 6X kuadrat Y kuadrat ditambah Y pangkat 4 ditambah I kali 4X pangkat 3 Y dikurang 4X Y pangkat 3. Jadi U-nya itu sama dengan X pangkat 4 dikurang 6X pangkat 2 Y pangkat 2 ditambah Y pangkat 4. Dan V-nya itu sama dengan 4X pangkat 3 Y dikurang 4X Y pangkat 3. Nah, do U per do X sama dengan 4X pangkat 3 dikurang 12X Y kuadrat. Nah, do U per do Y sama dengan minus 12X kuadrat Y ditambah 4Y pangkat 3. Nah, do V per do Y itu sama dengan 4X 3 dikurang 12X Y kuadrat. Lalu turunkan lagi, do U per do Y itu sama dengan 12X kuadrat Y dikurang 4Y pangkat 3. Nah, ternyata do U per do X sama dengan do V per do Y dan do U per do Y sama dengan minus do V per do X. Nah, jadi terbuktilah bahwa fungsi dari Z itu sama dengan Z pangkat 4 itu analitik. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syarat perlu dan cukup untuk fungsi analitik ada sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada syarat perlu dan syarat cukupnya. Nah, syarat perlunya itu fungsi Z sama dengan Ux, Y ditambah I kali V X, Y itu Z0 sama dengan X0 tambah Y0. F aksen Z ada, maka ada di X0, Y0. Du per D, do U per do X, do U per do Y, do V per do Y, do V per do X itu berlaku persamaan Cauchy-Riemann, yaitu do U per do X sama dengan do V per do Y, dan do U per do Y sama dengan minus do V per do X. Dan F aksen dari Z0 itu sama dengan Ux, X0, Y0 ditambah I kali Vx, X0, Y0. Nah, ini syarat perlunya ya. Nah, syarat cukupnya Ux, Y, Vx, Y, Ux, X, Y, Vx, X, Y, Uy, X, Y,
Vy X, Y itu kontinu pada sekitar Z0 sama dengan X0 tambah Y0 dan di X0, Y0 dipenuhi persamaan Cauchy-Riemann, maka f aksen dari Z0 itu ada. Nah, ini syarat cukupnya. Jadi, sifat-sifat fungsi analitik itu ada nih. Misalnya F dan G analitik pada G, maka yang pertama F plus minus G merupakan fungsi analitik. Kalau Fg itu merupakan fungsi analitik juga. Yang ketiga, F per G merupakan fungsi analitik dengan G tidak sama dengan 0. Nah, yang keempat, H sama dengan G dot F merupakan fungsi analitik. Nah, yang kelima, berlaku aturan L-Hospital, yaitu limit F Z per GZ di mana Z mendekati Z0 itu sama dengan F aksen Z per G aksen Z, dengan GZ itu sama dengan 0 dan G aksen Z itu tidak sama dengan 0. Nah, nih kita membahas tentang titik singular. Nah, definisi kelima, titik Z1 disebut titik singular dari F jika F tidak analitik di Z1. Nah, tetapi untuk sekitar di Z1 mempunyai paling sedikit satu titik di mana F itu analitik. Nah, jenis kesingularan FZ atau titik singular antara lain seperti ini. Satu, titik singular terisolasi. Jadi titik Z0 dinamakan titik singular terisolasi dari fungsi Z jika terdapat delta lebih besar dari 0. Nah, demikian sehingga lingkaran Z mutlak Z kurang Z0 sama dengan delta hanya melingkari titik singular lainnya. Nah, jika delta seperti itu tidak ada, maka Z sama dengan Z0 disebut titik singular tidak terisolasi. Yang kedua, ada titik pol atau titik kutub. Titik Z sama dengan Z0 disebut titik pol tingkat N. Nah, jika N sama dengan 1, Z0 disebut sebagai titik pol sederhana. Yang ketiga, titik cabang. Dari fungsi bernilai banyak dapat menjadi titik singular. Nah, yang keempat itu ada titik singular dapat dihapuskan. Titik singular Z0 disebut titik singular dapat dihapuskan dari fungsi Z jika fungsi Z ada. Yang kelima, titik singular esensial. Nah, titik singular ini Z sama dengan Z0 yang tidak memenuhi syarat titik singular pol, titik cabang, atau titik singular yang dapat dihapuskan disebut titik singular esensial. Nah, yang terakhir, yang keenam, itu titik singular tak hingga. Jika fungsi Z mempunyai titik singular di Z sama dengan tak hingga, maka sama dengan menyatakan fungsi dari 1 per W mempunyai titik singular di W sama dengan 0. Nah, contohnya nih, yang pertama, A itu fungsi dari Z itu sama dengan mutlak Z kuadrat tidak merupakan titik singular. Yang B, G dari Z sama dengan ln Z kuadrat tambah Z minus 2, maka titik cabang adalah Z1 sama dengan 1 dan Z2 minus 2. Nah, karena Z kuadrat tambah Z dikurang 2 itu sama dengan Z kurang 1 dikali Z tambah 2. Nah, kalau ini dikalikan maka hasilnya ini kan sama dengan 0. Nah, persamaan Cauchy-Riemann pada koordinat kutub. Nah, jika fungsi Z sama dengan U X, Y ditambah I kali V X, Y dapat diilustrasikan dalam koordinat kartesius, maka dengan menggunakan hubungan X sama dengan R cos Pi dan Y sama dengan R sin Pi, diperoleh Z sama dengan R cos Pi tambah I sin Pi. Sehingga fungsi dari Z sama dengan U R, Pi tambah I kali V R, Pi dalam sistem koordinat kutub. Nah, jika fungsi Z sama dengan U R, Pi tambah I kali V R, Pi terdiferensial dan kontinu pada titik R0, Pi 0, dan jika dalam titik tersebut UR, UPI, VR, VP ada dan kontinu di R0, Pi 0 dan dipenuhi Cauchy-Riemann, yaitu
Do U per do R sama dengan 1 per R dikali do V per do Pi. Dan 1 per R dikali do V per do Pi sama dengan minus do V per do R, di mana R tidak sama dengan 0. Nah, maka F aksen dari Z ada di Z sama dengan Z0. Dan F aksen dari Z itu sama dengan cos pi 0 dikurang I kali sin pi 0 dikali UR R0, pi 0 ditambah I kali VR R0, pi 0. Contohnya, diketahui fungsi dari Z sama dengan Z pangkat minus 3. Tentukan fungsi dari Z dalam bentuk koordinat kutub. Nah, penyelesaiannya, fungsi Z sama dengan Z pangkat minus 3 sama dengan R pangkat minus 3 cos 3pi dikurang I kali sin 3pi. Nah, maka U sama dengan R pangkat minus 3 sin 3pi, sehingga UR sama dengan minus 3 dikali R pangkat minus 4 cos 3pi, dan Vp sama dengan minus 3 kali R pangkat minus 3 sin 3pi. V sama dengan minus R pangkat minus 3 sin 3pi, sehingga VR sama dengan 3 dikali R pangkat minus 4 sin 3pi, dan Vp sama dengan minus 3 dikali R pangkat minus 3 cos 3pi. Nah, jadi keenam fungsi ini kontinu. Ya, ini itu kontinu. Dan syarat persamaan Cauchy-Riemann dipenuhi untuk semua Z tidak sama dengan 0. Nah, jadi fungsi dari Z itu sama dengan Z pangkat minus 3 terdiferensial untuk Z tidak sama dengan 0. Nah, dengan demikian, F aksen dari Z dalam koordinat kutub itu adalah F aksen Z sama dengan cos pi dikurang I kali sin pi dikurang 3 R pangkat minus 4 cos 3pi ditambah I kali 3 kali R pangkat minus 4 sin 3pi sama dengan cis minus pi dikali minus 3 R pangkat minus 4 cis min 3pi sama dengan minus 3 kali R pangkat minus 4 cis minus 4pi. Nah, lalu kita membahas tentang fungsi harmonik. Nah, definisi 6, misalkan fungsi Z sama dengan UX, Y tambah I kali VX, Y analitik pada D, maka U dan V mempunyai turunan parsial di semua orde yang kontinu pada D. Nah, jadi dalam D berlaku persamaan Cauchy-Riemann, UX sama dengan VY dan UY sama dengan minus VX. Nah, karena turunan parsial dari U dan V kontinu dalam D, maka berlaku UXY sama dengan VYX. Nah, jika dalam UX sama dengan VY dan UY sama dengan minus VX, diderivatifkan parsial terhadap X dan Y, maka setiap X, Y itu elemen dari D. Nah, berlaku UXX tambah UYY sama dengan 0. Dan VXX sama dengan VYY sama dengan 0. Nah, jika F analitik pada D, maka U dan V pada D memenuhi persamaan Laplacian dalam dua dimensi. Do kuadrat Pi per do X kuadrat ditambah do kuadrat Pi per do Y kuadrat sama dengan 0. Nah, U dan V di mana fungsi dari Z itu sama dengan UX, Y tambah I kali VX, Y analitik pada suatu domain, maka fungsi dari Z itu harmonik pada domain tersebut. Nah, dua fungsi U dan V sedemikian sehingga fungsi dari Z itu sama dengan UX, Y ditambah I kali VX, Y analitik dalam suatu domain dinamakan dua fungsi yang harmonik konjugat dalam domain itu. Nah, contohnya, nih diberikan UX, Y harmonika pada D dan tentukan fungsi V yang harmonik konjugat dengan U sama dengan 4X Y pangkat 3 dikurang 12X pangkat 3Y, di mana X, Y itu elemen dari Z, ya. Penyelesaiannya misalkan konjugatnya itu VX, Y. Nah, jadi fungsi dari Z itu sama dengan UX, Y tambah I kali VX, Y analitik pada Z sedemikian sehingga berlaku persamaan Cauchy-Riemann, yaitu UX sama dengan VY dan UY sama dengan minus VX. Nah, UX itu sama dengan 4X Y pangkat 3 dikurang 12X kuadrat Y, dan VY itu sama dengan 4X
Y pangkat 3 dikurang 12X kuadrat Y. UY sama dengan 12X Y kuadrat dikurang 4X pangkat 3. Dan V-nya itu sama dengan Y pangkat 4 dikurang 6X kuadrat Y kuadrat ditambah GX. Nah, karena VX sama dengan minus UY, maka minus 12X Y kuadrat ditambah G aksen X sama dengan minus 12X Y kuadrat ditambah 4X pangkat 3. Nah, sehingga G aksen X itu sama dengan 4X pangkat 3. Diperoleh GX sama dengan X pangkat 4 tambah C. Nah, jadi V sama dengan Y pangkat 4 dikurang 6X kuadrat Y kuadrat tambah X4 tambah C. Nah, terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu ini akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.